Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di MLXI Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di bulan September ya, 2022. Hampir lupa nih karena kebiasaan mingguan. Dan kali ini saya akan mendeskripsikan untuk kartu Aries ya, kira-kira bagaimana peruntungan kamu di bulan September dan apa kira-kira yang menghalangi peruntungan kamu ya. Kita lihat nanti dari prediksinya. Dan seperti biasa, saya ingatkan bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Jangan dipaksakan dianggap ini sebagai fun reading atau ambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari di dalam sebulan ini. Ya, untuk energi dan pesannya juga bisa vice versa ya. Bisa jadi nggak cocok sama kamu karena memang bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu, atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu bagi kamu yang memiliki pasangan ya. Oke, satu lagi saya ambil di sini. Ada Six of Wands, Wheel of Fortune, Ten of Cups, King of Swords, ada The Death. Ya, ada Moon, Four of Cups, King of Cups, ada Page of Cups, Five of Swords, dan juga ada King of Wands. Wah, King of Wands di sini adalah kartunya kamu ya. Ini energinya Aries ini gitu. Elemen api. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu terlibat kerjasama dengan orang tertentu ya. Jadi ada beberapa di antara kamu ngebangun bisnis nggak sendiri gitu. Semacam ada keterikatan dengan orang lain, kerjasama ya. Ada juga ini punya usaha bersama dengan keluarga. Ada beberapa di antara kamu juga melibatkan orang-orang lain di karir kamu, di mana di sana kamu memperoleh keberhasilan ya, kamu punya posisi atau sebagai team leader, tapi kemampuan kamu berada pada posisi itu tidak lain tidak bukan karena ada orang-orang yang ngedukung kamu. Cuman saya ngelihat di sini ya, kamu memiliki jiwa yang sangat care, peduli, rela berkorban demi kepentingan orang lain ya, sampai-sampai kamu enggak memperdulikan kesehatan kamu ya, keuangan kamu atau karir kamu gitu. Ada beberapa di antara kamu bahkan rela absen nih demi menjenguk seseorang, rela mengurangi tabungan demi membantu seseorang ya. Saya ngelihat kamu adalah sosok yang sangat tegas, cool, dingin di sini ya. Kalau ngomong itu pedes gitu, straight to the point ya. Cuman walaupun kamu adalah sosok yang sangat straight to the point, kadang-kadang orang mau sakit hati gitu dengar kamu kalau ngomong ya, kalau udah bercampur dengan emosi gitu ya. Cuman di sini saya ngelihat kamu memiliki sikap yang fair ya, dimana kamu nggak tebang bulu gitu ya. Kamu memihak orang-orang terdekat kamu aja enggak. Kalau benar ya benar, kamu salah, kalau salah ya kamu anggap salah gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ya, ada nih yang merindukan seseorang ya. Bisa jadi kamu merindukan sosok energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Ya, ada yang ingin berusaha senantiasa menciptakan kebahagiaan di lingkungan di mana kamu berada. Orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kamu pengen bisa ngebantu mereka dengan menyelesaikan masalahnya mereka gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini rela ini mengorbankan diri gitu ya, mengorbankan uang, bahkan mengorbankan jam kerja kamu demi seseorang ya, demi orang-orang di sekitar kamu yang kamu care gitu ya. Kamu pengen menciptakan yang namanya ada kebahagiaan, berbagi cinta, berbagi kasih sayang, berbagi perhatian ya. Kalau itu bukan kamu ya, bisa jadi itulah yang kamu harapkan dari seseorang
Ya, itu yang kamu harapkan dari orang-orang terdekat kamu, dari keluarga gitu ya. Ya, ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan sosok pemimpin yang dingin. Ya, ini bisa jadi pemimpin kamu ya, atasan. Ya, bisa jadi kamu mengharapkan sosok pemimpin ini ya agak lembut lah, ya kan? Atau agak lebih legowo lah, sedikit memberikan perhatian lah pada bawahan-bawahannya gitu. Itu yang kamu inginkan. Saya ngelihat beberapa di antara kamu masih dealing dengan trauma, dengan pengalaman-pengalaman pahit yang kamu alami. Pengalaman pahit bisa jadi asmara yang kamu alami ya, yang nggak pernah ada tuntas-tuntasnya gitu, yang menyakiti hati kamu, yang mempengaruhi psikis emosional kamu, alam bawah sadar kamu. Nah ini mempengaruhi peruntungan kamu. Saya melihat beberapa di antara kamu ini masih dealing dengan seseorang, ada yang dealing dengan mantan nih ya, masih belum bisa lupa dengan orang lama, masih ada ketidakmampuan untuk memahami ya diri sendiri, bagaimana supaya diri sendiri ini bisa benar-benar total pulih, sembuh, healing gitu ya. Kekecewaan itu masih melekat di sini ya, masih teringat-teringat dengan hal-hal yang pernah melukai hati kamu. Ada beberapa di antara kamu sebelum-sebelumnya yang memiliki perencanaan pengen menikah, ada yang memiliki perencanaan ngebangun bisnis ya bersama dengan anggota keluarga, dengan teman, tapi sepertinya kamu dikecewakan di sini. Kamu kecewa, resultnya membuat kamu kecewa gitu ya, atau bentuk kerjasama yang kamu jalin dengan orang-orang terdekat kamu ya, partner bisnis kamu, atau bisa juga ini dengan teamwork kamu ya, ini membuat kamu kecewa. Ada di sini konflik gitu, vibrasi yang gak cocok ya, selalu bertentangan, berlawanan ya, adu argumen, adu pendapat ya. Ada banyak hal-hal yang ini yang pengen diselesaikan sebelum sebetulnya gitu ya, yang harus dituntaskan sebetulnya gitu ya. Mungkin karena belum tuntas, ini yang menggantung bagi kamu, ini yang menjadi bahan pikiran kamu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu akan dealing dengan energi Sagittarius, Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ya, ini energi mature, bisa jadi orang tua kamu ataupun orang terdekat kamu yang akan memberikan perhatian, support, moral ya, pengertian ya. Dia ini memiliki energi yang hangat, baik ya. Ada juga nih beberapa di antara mereka ini diam-diam menyukai kamu gitu, diam-diam memberikan perhatian yang tulus sama kamu, memang benar-benar dia care. Ini bisa jadi seseorang yang menyukai kamu secara diam-diam ya, bisa jadi ini adalah anggota keluarga ya. Kalau anggota keluarga ya kan memang ya seharusnya care lah sama saudara sendiri ya kan. Oke, ada Page of Cups dan juga Five of Swords ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, ada konflik itu yang mengacaukan konsentrasi kamu ya, nggak bisa tenang nih dalam berpikir di bulan September ini ya. Ada sepertinya beberapa di antara kamu memiliki rahasia ya, dan rahasia ini agak-agak sedikit sensitif gitu ya. Kalau bukan kamu yang memiliki rahasia, seseorang yang dealing sama kamu memiliki rahasia dan kamu sepertinya mengetahui itu yang membuat kamu kecewa, itu yang menimbulkan adanya di sini konflik. Dan King of Wands ya, saya lihat ini energi kamu ya. Ada beberapa di antara kamu adalah sosok yang diharapkan bisa menjadi panutan, menjadi contoh yang baik, role model di lingkungan di mana kamu berada. Jadi kalau misalnya dealing dengan masalah konflik seperti ini ya, seharusnya kamu bisa menunjukkan sikap yang baik gitu. Jangan terlalu pedas banget ngomong gitu ya, jangan terlalu kasar. Walaupun kamu memiliki sisi baik di mana ada ini ya, willingness, kemauan untuk ngebantu, berkorban,
Tapi sepertinya kamu juga perlu di sini menunjukkan sikap yang sedikit legowo atau lembut terhadap orang lain, karena nggak semua orang bisa menerima sikap kita yang terlalu dingin gitu ya, atau terlalu tegas banget atau terlalu kasar gitu ya. Ya, contohnya orang Batak kan kalau ngomong dia kasar banget gitu. Memang ada orang seperti itu, kasar di luar aja tapi di dalam enggak, memang sebenarnya dia baik gitu. Tapi kadang kala ya kita juga harus jangan memaksakan orang lain untuk mengerti kita kan gitu. Kita yang harusnya belajar untuk memahami orang lain ya. Nggak salah juga nih orang yang kasar walau hatinya baik ini belajar untuk bersikap lembut sama orang lain kan gitu. Oke, saya ngelihat beberapa di antara kamu ada nih yang sangat-sangat detail, terlalu detail gitu di dalam menilai pekerjaan, menilai seseorang, menilai segala sesuatunya. Jadi ketika kamu dealing nih dengan misalnya pembahasan topik gitu ya, kamu itu orangnya nggak mau kalah gitu, detail banget semua diusut sampai ke akar-akarnya. Nah, kadang kala ya untuk menghindari adanya konflik ya, sikap yang seperti ini perlu juga di apa ya, agak-agak dikurangi agak diperhatikan gitu, karena kalau kita selalu mengusut tuntas gitu segala sesuatu, kalau ada masalah nih ya sebenarnya masalahnya kecil gitu ya, kalau itu semakin digali semakin detail ya semakin besar jadinya gitu ya. Harusnya kan masalah kecil dibuat jadi nggak ada, masalah besar jadi kecil gitu ya kan, ini enggak, masalah kecil jadi melebar gitu. Ya, oke, ada the Hierophant dan juga ada Five of Cups untuk the top of the deck-nya. Ya, ada beberapa di antara kamu ini yang dealing dengan dunia pendidikan yang berhubungan dengan keagamaan ya. Ada yang senang banget ini bicara tentang agama ya. Tapi ada kekecewaan nih gitu. Di dalam suatu komunitas ini, kamu menemui ada hal-hal yang membuat kamu kecewa gitu. Komunitas ini bisa lingkungan pekerjaan kamu, bisa jadi ini tempat perkumpulan kamu di mana kamu berbagi informasi dengan orang-orang sekitar kamu ya. Atau ini bisa jadi lingkungan pekerjaan kamu. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ngerasa bahwa orang-orang di sekitar kamu kurang open minded gitu, nggak seperti diri kamu sendiri. Nah, di satu sisi saya ngelihat justru kamu ada juga ini yang sebaliknya, kamu yang nggak open minded gitu. Jadi kamu ngerasa ini yang bener gitu. Jadi belum bersedia untuk menilai seseorang atau situasi dengan cara pandang yang berbeda atau dengan kacamata orang lain gitu. Mungkin kalau kamu bersedia melihat suatu masalah misalnya atau kasus gitu ya, kalau kamu melihat dari kacamatanya orang, mungkin kamu akan paham ya dengan pandangan mereka gitu. Dengan demikian ini akan mengurangi adanya konflik antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Saya ngelihat orang-orang sekitar kamu di sini nggak jauh beda dari lingkungan pekerjaan dan lingkungan di rumah gitu ya. Ya, oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Aries, saya ngelihat beberapa di antara kamu ini ya, karena terus masih kepikiran situasi emosionalnya nggak stabil gitu ya, masih terus berkutat dengan hal-hal yang mengecewakan kamu, konflik ini ya. Ada juga yang konflik dengan orang lama ya kan, masih teringat dengan orang lama di sini mantan ya, belum bisa move on, belum tahu caranya gimana move on ya, jadinya begadang terus gitu. Kamu begadang terus ini bisa menguras badan kamu kan ya. Terakhir kamu jadi nggak energetik, nggak fresh ya, butuh olahraga, butuh terapi nih sepertinya ya, butuh nih sepertinya bagi kamu di self discipline ya, harus ada self discipline ya, karena kesuksesan orang yang sukses itu tidak jauh dari
orang-orang yang memiliki jasmani yang sehat. Ya gimana mau sukses kalau sakit-sakitan kan gitu ya. Dan orang yang sukses tidak akan bisa kalau dia tidak akan bisa dia menjadi sukses atau kaya berhasil kalau tidak ada self discipline. Ya, ada Seven of Wands, the Chariot, ada Two of Wands, Ace of Cups, Six of Cups, the Fool, Seven of Cups, Ten of Swords, ada Eight of Swords, Five of Swords, dan juga the Hierophant. Yang muncul lagi di sini Five of Swords. Saya lihat di sini beberapa di antara kamu yang selalu ini menjadi troublemakernya. Kamu yang menjadi pemantiknya gitu. Ketika misalnya ada nih diskusi di suatu forum gitu atau organisasi gitu atau di lingkungan pekerjaan ya, ini topiknya ada nih yang dibahas gitu ya, atau bisa jadi topik ini masih berhubungan dengan pekerjaan atau di luar dari pekerjaan gitu ya, kamu yang menjadi pemantiknya gitu. Dan ini erat kaitannya dengan cara pandang, juga ada hubungannya dengan filosofi, ideologi, agama ada juga ini gitu. Jadi kamu ngerasa bahwa ini yang benar, kamu harus lihat ini gitu, seperti maksa di energinya gitu ya. Maksa di energinya gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kita nggak bisa memaksakan orang lain seperti kita. Harusnya kita bisa juga melihat orang lain dari posisinya mereka gitu ya. Jangan ibaratnya pemantik apa ini, pemantik topik atau yang trigger itu ya, biasanya kan dia yang memulai gitu ya kan, suatu pokok pembahasan. Kamu nge-trigger orang bagaimana berpendapat ketika ada misalnya pokok pembahasan tertentu gitu ya kan. Nah, ujungnya ada di sana perdebatan, argumen gitu ya kan. Nah, kalau nggak mau ada argumen ya jangan dipercikan gitu ya. Bisa juga ini berlaku di hubungan asmara ya, antara kamu dengan pasangan atau juga dengan teman kamu gitu. Kalau nggak ada masalah jangan dipantik-pantik gitu, gimana ya, dipercik-percikan gitu apinya gitu ya. Juga jangan merasa benar sendiri gitu. Ada beberapa di antara kamu di sini, bukan kamu ya seperti itu, tapi orang terdekat kamu yang seperti itu ngerasa benar sendiri gitu ya. Dan sepertinya kamu di sini ngerasa capek sendiri, lelah, ngerasa terjebak, ngerasa terisolasi, terkungkung ya, di dalam situasi ini ya. Ya, membuat kamu dealing dengan energi. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius di sini. Ada juga Sagittarius, Aries, Leo, sesama elemen kamu ya. Membuat kamu menjadi emosional, frustasi gitu ya. Seperti nggak bebas, terkungkung gitu ya. Jadi terjebak ya di lingkungan pekerjaan, ya di lingkungan pertemanan, atau bisa jadi ini di lingkungan keluarga gitu ya, atau hubungan asmara kamu dengan seseorang ya. Ini yang membuat kamu jadi fokus di energi ini, fokus energi kamu yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk bekerja, disiplin di dalam menjalankan rutinitas kamu sehari-hari ya, kewajiban kamu yaitu bekerja, cari uang kan gitu ya, atau berkarya, berkreasi gitu, supaya bisa menghasilkan uang kan, menjaga stabilitas finansial, kebutuhan terpenuhi semua ya. Kalau kebutuhan terpenuhi semua kan masalah nggak nambah, nggak bertindi-tindi kan gitu ya. Cuma saya ngelihat di sini masalah emosional kamu dari energi yang saya sebutkan tadi ini menguras konsentrasi atau fokus kamu di dalam bekerja. Jadi alhasil kamu nggak fokus di dalam bekerja, lebih senang lebih senang di sini saya ngelihat menikmati, kamu lebih ketarik ini ya, energi kamu atau fokus kamu ketarik ini lebih ke berfantasi ya, membayangkan ya. Ini seperti menghayal di sini ya. Ada yang pengen kaya, pengen cepat punya ini punya itu gitu ya. Kalau aku udah kaya
Ya, sekejap mata juga bisa punya pasangan gitu ya kan. Cari pasangan mah belakangan. Ya, fokus utama sekarang adalah jadi kaya gitu ya kan. Gimana mau jadi kaya kalau ya energi toksit yang mengikat kamu di sini nggak dilepas dulu gitu. Nah, energi toksit ini adalah perbedaan-perbedaan yang selalu muncul antara kamu dengan orang-orang sekitar. Vibrasi-vibrasi yang tercipta di sini selalu membuat hubungan kamu dengan sekitar itu tegang gitu. Kalau nggak kamu yang tegang, energi yang dealing sama kamu di sini yang tegang sama kamu gitu. Jadi dia stern gitu ya. Kalau kita fokus di dalam suatu bidang tertentu gitu ya, otomatis kita nggak memiliki kekuatan lagi untuk fokus ke karir kan, pekerjaan. Nah, ini yang menghalangi peruntungan kamu gitu ya. Jadinya peruntungan kamu di sini jadi up down gitu ya. Ya. Ada beberapa di antara kamu ingin melakukan perjalanan keluar kota ya, atau berganti karir, memulai karir yang baru ya. Ada semangat awalnya, ada kebahagiaan awalnya, tapi ketika kamu dealing dengan atasan atau orang-orang di sana yang gak sevibrasi sama kamu, bertentangan prinsipnya, ada di sini semacam prinsip hidup atau semacam idealisme yang kamu pegang ya, yang kamu anggap itu yang benar gitu. Itu yang membuat kamu, energi kamu itu stern, dia selalu tegang gitu dengan lingkungan ataupun orang-orang di sekitar kamu. Jadi ini yang menghambat peruntungan kamu gitu ya. Ya sebaiknya agak lebih fleksibel lah gitu ya, lebih menyesuaikan gitu ya. Agak susah nih kalau misalnya orang udah terlalu idealis gitu ya. Karena kalau udah bener ya bener, salah gitu ya, nggak akan mau ini berterima dengan sesuatu yang bersifat manipulatif gitu ya. Tapi yang ada ya diri sendiri jadi korban gitu. Diri sendiri harus rela lah jadi ini korban atau susah gitu ya, susah sendiri jadinya gitu ya. Tergantung kamu sih gitu ya. Ini berdasarkan kartunya aja sih prediksinya saya lihat dan hambatan-hambatannya ya. Demikian untuk Aries ya, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.